Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di webinarnya Jalan Traders bersama Elite Hunter. Terus disponsorin lagi oleh broker lokal, ya kan? Broker lokal rasa luar dari PT Top Growth Futures yang sudah mensponsori acara webinar gratis pada hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan webinar ya. Pada malam ini banyak sekali, ada 20 peserta ya. 20 peserta. Semoga dapat manfaat dari webinar malam hari ini gitu. Jadi sebentar. Oke. Jadi kalau kalau kita menimba ilmu di satu titik itu kan kurang enak ya, kurang nyaman ya, apalagi memperdalam ilmu price action gitu loh. Jadi mungkin teman-teman udah baca di Google ya kan, baca di YouTube, terus pernah ikutan edukasi dari mentor lain atau lain sebagainya, itu sih nggak masalah ya buat saya ya. Jadi semakin banyak ilmu, nanti teman-teman combine sendiri, kombinasikan sendiri, akhirnya menjadi titik kliknya gitu loh. Jadi kliknya teman-teman titik klik ya, klik. Jadi jadi ketika saya ikut webinar Bang J kemarin, sama-sama ikut di mentor ini ibaratnya, ternyata lebih enak ya buat dikombinasikan gitu loh, lebih enak, lebih nyaman gitu loh bagi saya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di dalam prinsip saya, selama saya tahu ya, pernah ikut beberapa mentor lain yang berbayar maupun yang otodidak, yang dari saya ngopi, dari saya main ke tempatnya, ke rumahnya untuk belajar trading dulu, itu mempunyai tipikal yang berbeda gitu loh. Jadi ada salah satu mentor saya, apa yang saya ajarkan ke kamu itu nggak mungkin sama gitu loh. Nanti kamu akan dapat sesuatu atau cara trading sendiri gitu loh. Nggak mirip 100% dengan apa yang saya ajarkan gitu loh. Karena kemampuan otak manusia kan beda-beda teman-teman ya. Jadi ada yang seneng baca mungkin dari tren, terus follow the trend kayak Bang Ali tadi, terus ada yang mungkin seneng averaging ya kan, sampai MC gitu, nggak mau rugi ya kan. Ada yang seneng gitu terus top up lagi, atau memakai cash management ya. Jadi apa yang di saldo akunnya itu adalah nilai MC, nilai stop loss mereka gitu loh. Ada yang memakai seperti itu, ada yang memakai cuma mengandalkan risk management, misal per hari, misal per trade itu misal maksimal 5% dan lain-lain, itu macam-macam sekali ya. Jadi kalau pun price action digunakan secara mendalam, itu tentunya harus memakai risk management. Ada pola engulfing, bullish engulfing, kayak EU tadi pagi bullish, terus naik beberapa saat, terus habis itu drop lagi kan sekarang. Nah seperti itu nggak 100% bawah kayak price action, bullish engulfing, atau mungkin harami, atau mungkin doji dan lain-lain. Itu 100% benar enggak gitu loh, karena trading ini kan macam-macam gitu loh. Maksudnya ada mungkin kena fundamental negara, terus ada yang lagi bank-bank sentral mungkin di Amerika, di Eropa lagi nge-sell, kita nge-buy, kebalikannya ya kan. Nah seperti itu gitu loh. Tapi yang namanya hukum dagang ya, itu berdasarkan ada area supply and demand, di mana ada harga permintaan dan harga penawaran. Jadi price action kalau di dalam diri saya, price actionnya itu dikombinasikan dengan supply and demand atau super resisten gitu loh.
gitu. Jadi misal udah lama saya nggak posting analisa ya. Terakhir analisa di RTI pada emas di harga 2000-an itu saya posting candle daily, ada engulfing, ada bearish engulfing. Nah, kemungkinan gold akan terjun gitu. Akan turun. Nah, setelah beberapa hari kemudian memang turun gitu loh. Karena gini, intinya price action itu adalah mengandalkan area pembalikan harga. Oke. Jadi price action itu adalah pembalikan harga. Jadi misal nih, harga emas sekarang turun. Nah, terus ada koreksi naik. Nah, pas pada saat harga koreksi naik, itu ada misalnya doji, ada pola candlestick ya, ada mungkin pin bar, atau mungkin ada hammer ya kan, bearish hammer, inverted hammer. Nah, itu akhirnya turun gitu loh. Nah, jadi pembalikan harga habis naik kan trennya turun, tren besar. Kita lihat di H1 ya kan, kalau kita mau trigger di M5 atau M15, kita lihatnya pandangan kita harus melihatnya ke time frame yang lebih besar dulu. Oke. Jadi misal di H1-nya turun nih. Oke. Berarti kita kan konsepnya gini, follow the trend. Jadi kita itu cari area sell. Bukan berarti price action, saya akan cari area buy. Tuh, bukan seperti itu. Jadi lebih baiknya cari di area sell. Sell-nya itu di mana? Pas pada saat koreksi. Nah, setelah ada koreksi di area supply atau di area resisten, terus habis itu ada pola candlestick. Nah, disitulah momennya buat trigger atau open posisi sell gitu loh. Jadi disitulah gitu loh. Bukan berarti terus turun, ya kan? Terus habis itu ada pola candlestick. Sebenarnya nggak masalah kalaupun kita mau nge-buy di bawah gitu loh. Tapi resikonya juga lebih gede gitu. Nggak sebanding gitu loh. Karena trennya kan udah turun tapi kita masih nge-buy aja gitu. Terus kalau saya itu pakai trendline seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, yang waktu belum saya mulai tadi saya sedikit ngasih contoh cara mapping ya kan. Itu trendline. Jadi tahu trennya ini udah break apa belum sih gitu loh. Jadi tahu. Karena trendline itu tahu di mana letaknya atau batas-batasannya, atau trendline itu bisa disebut menjadi area support dan resisten. Kalau downtrend ya kita triggernya di area resisten yang disentuh oleh trendline. Kalaupun uptrend ya dijadikan area supportnya gitu. Dimana harga-harga yang ke-retest dari trendline itu tadi, harga yang udah kesentuh ya kan, sentuh, nah itu bisa dijadikan area support atau bisa ambil posisi buy di situ. Nah, perlu diketahui juga ya, harus memakai zona supply and demand atau super resisten. Gitu. Jadi ada 3 dasar ya. 3 dasar, yang pertama itu yaitu kita harus tahu nih trennya kemana, kita gambar trendline ya kan. Terus area supply and demand atau super resistennya di mana, ya kan. Terus triggernya ini di mana gitu loh. Apakah sell, apakah buy, itu harus dipikirin. Nah, kalaupun mau entry, itu kita harus tahu nih letak resikonya di mana, letak stop loss-nya di mana. Gitu loh. Apakah bisa, apakah tidak kita menerima resiko itu. Kalau misalnya, waduh, stop loss-nya kejauhan nih, ya berarti jangan dulu trading gitu loh. Apalagi maksa entry ya. Asal ikut sell, asal ikut buy. Si A bilang sell, si B bilang buy gitu ya. Gitu. Jadi saya sendiri juga live trade juga pernah loss ya Bang Ali ya. Bang Ali sendiri saksinya. Waktu di grup private education-nya Jalan Traders pernah live trade juga. Terus loss ya kan. Tapi
bagaimana cara nyikapinya itu ketika loss itu saya kasih tahu teman-teman. Jadi ketika loss itu caranya bagaimana gitu loh. Jadi itu dikasih tahu. Nanti kita akan bahas itu karena memang ini adalah sebenarnya materi inti yang ada di workshop utama saya. Cuma nggak masalah saya buka. Tapi nggak tahu nanti saya akan upload di YouTube apa enggak gitu loh. Karena nggak ada gitu loh. Nggak ada yang seperti ini, price action yang seperti ini. Contoh penerapan SL di chart sekarang Jadi kalau untuk saat ini ya, kalau kita lihat ini EU. Oke. Nah ini, ketika saya nge-sell EU, ini kan stop loss-nya tadi di M berapa ya? M30 kan? M15. Nah, ketika saya tadi nge-sell EU, itu kan melihat karena ini. Karena dia itu breakout ke area support. Ke area support dan bentuk wave baru. Wave barunya ini membentur di area resisten. Support become resistant atau SBR. Gitu loh. Jadi di sini saya nge-sell. Di mana stop loss-nya? Nah, saya kasih stop loss di atasnya. Misal candle sebelumnya ini di atasnya sini. Nah, ketika ini naik, ya otomatis rugi saya gitu loh. Ya ketika ini turun sampai di area ini, kenapa di area zona ini gitu loh? Karena ini adalah masuk di zona SNR di time frame H1. Jangan terlalu gede. Nah, ini saling berkaitan. Nah, ini caranya seperti ini. Oke. Ini konfirmasi. Kan ini ada wave, kalau dilihat dari candlestick-nya dia bentuk area wave ya. Terus di break, dia bentuk area support become resistant, SBR, terus lanjut turun gitu ya. Nah, kenapa TP-nya di sini ya? Karena itu tadi. Itu. Cari di YouTube nggak ada ya. Cari belum ada. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa seperti ini gitu loh. Kenapa seperti ini, ada wave ya kan. Kalau mengenai SBR itu juga saya baru-baru ngerti ya kan, karena sambil bikin materi itu saya sambil belajar lagi mengingat sebutannya itu apa sih gitu loh. Kalau saya menyebutnya ini adalah wave baru gitu loh. Itu ternyata ada sebutannya yaitu kalimatnya SBR, support. Ini kan support ya. Support terus udah di break, support become resisten. Support yang udah menjadi resisten. Seperti itu. Paham ya? Paham lah. Sederhana ini sebenarnya. Bahasanya yang saya terangkan harusnya sederhana gitu loh. Oke. Jadi sampai mana tadi ya? Lupa ya. Jadi price action saya ulangin lagi itu adalah pola pembalikan harga. Pola pembalikan harga itu di mana? Ketika misalnya kita trennya turun ya kan, terus ada area resisten ya, udah reversal lagi, udah naik lagi koreksi ke atas misalnya. Nah di situ ada pola candlestick atau mungkin candle yang berhubungan ya, misal dari dorongan nanti kita bahas juga. Jadi dorongan candle itu seberapa sellernya gitu loh, kuat nggak gitu loh. Jadi seperti itu gimana sih cara bacanya dengan mata telanjang gitu loh. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya sangat jarang sekali pakai indikator atau apapun. Trendline itu hanya sebatas kita ngasih saya ngasih edukasi ya, cara mappingnya itu seperti apa gitu loh. Kalaupun udah paham itu nggak usah mapping, udah kelihatan gitu loh.
nggak usah mapping udah kelihatan. Jadi seiring berjalannya waktu otomatis kan jam terbang kita semakin tinggi. Nah, semakin kita tinggi jam terbangnya ya semakin simple gitu loh. Trading itu semakin simple gitu. Nggak berat-berat amat. Terus tahu batasan resikonya di mana. Nggak asal lah cara entry buy, entry sell. Resikonya nggak tahu, di averaging sampai MC. Tahu-tahu 70% udah floating minus. Itu yang pusing ya. Floating minus 70% balikinnya berapa bulan? Gitu loh buat recovery. Itu. Mau berapa hari, mau berapa minggu ya otomatis harus top up lagi. Kan kita nggak mau gitu loh. Seperti itu kita top up, loss top up, loss top up ya akhirnya jadi kebiasaan seperti itu. Mengulang terus. Loss lagi, top up lagi ya. Apa bedanya kita dengan pemain judi gitu loh. Akhirnya kita kecanduan di situ. Kalau kita bisa mempertahankan satu akun kita terus growth ya kan, growth terus mungkin ya 5% sebulan atau 3%, 1%. Mungkin bagi trader, bagi teman-teman itu nilai yang sangat kecil gitu loh. Tapi kalaupun kita memakai balance yang gede, itu akan menjadi kita tradingnya itu santai gitu loh. Tradingnya santai. Kita biasanya bisa 5% sehari, kadang 3% ya gila-gilaannya kalau misal scalping di depan monitor ya kan, terus 8 jam sehari gitu misalnya. Bisa sampai 5% sehari. Cuma ya itu tadi, kita nggak enak, nggak tenang gitu loh. Besok lagi gitu. Kalaupun kita ikuti nanti, maksudnya dengan balance yang lebih gede, kita akan santai. Mau nyari 5% sebulan itu gampang. Mau nyari 1% sebulan itu gampang gitu loh. Gitu. Jadi, tapi trading kita santai, lebih rileks. Ya udah sambil ngobrol sama teman-teman yang lain yang sefrekuensi atau ikut di komunitas trader ya kan. Atau mungkin kongko bareng, ngopi ya kan, seperti itu. Yang sefrekuensi gitu loh. Itu. Atau mungkin nggak pengen melihat chart, pengen liburan ya silakan liburan. Itu nggak masalah, nggak ada batasannya gitu loh. Kalau mau menjadi full time trader, kalau saya saran sih, kalau memang udah mantap ya silakan gitu loh, tinggalkan pekerjaan utama itu. Kalaupun masih trading, masih loss, masih bulan ini profit, bulan depan loss, bulan masih masih imbang lah. Saran saya tetap ikutin pekerjaan teman-teman aja gitu loh. Gitu loh. Meskipun itu pahit nggak apa-apa. Dan ngasah trading kita. Istilahnya jam terbang kita itu tetap diasah terus, diasah gitu supaya lebih baik lagi. Gitu ya. Sebentar saya baca chat dulu. Selamat malam, tadi ada kutipan mencari 3% mudah dalam sebulan. Apakah Bapak J bisa menggaransi bahwa keuntungan itu pasti didapatkan? Terima kasih. Bang J, apakah sudah trading for living? Sudah. Pak Anton, untuk mengenai 3% per bulan itu mudah. Saya menggaransi itu dalam arti apa gitu loh. Menggaransi bahwa mungkin Pak Anton titip dana ke saya, terus habis itu saya kelola dan mendapatkan sharing profit 3% sebulan. Seperti itu atau gimana gitu loh. Kalau untuk saat ini saya nggak bisa ngasih ataupun nerima ya titip dana dari manapun gitu loh. Tapi kalau misalnya Pak Anton mau melihat MKL 5 saya ada gitu. Itu. Jadi kalaupun menggaransi ini dalam garansi apa? Kalau misalnya ikut edukasi Bang J bayar 640.000, terus mau nggak Bang J garansi saya, itu udah ada garansinya. Kalau teman-teman masih pusing ya selama mungkin 6 bulan masih nggak bisa trading, kita cari tahu dulu apa nih penyebabnya. Gitu. Saya bikin program baru namanya pengakuan dosa gitu loh. Jadi apa?
yang jadi kendala teman-teman itu face to face satu orang satu kali, maksudnya face to face di Zoom. Apa kendalanya? Kita cari tahu solusinya gitu loh. Apakah ada materi yang kurang kompleks, kurang dimengerti, itu kita bahas. Itu nggak ada di metode-metode trading yang ada di luar sana, nggak ada yang seperti itu. Gitu. Jadi evaluasi itu penting gitu loh. Kalaupun misal nggak puas ya ambil aja, Pak. Bang Jay, saya nggak puas gitu. Tapi kalau sewaktu-waktu nanti memakai cara trading saya kan tahu. Oh, entry misal ada 10 candle, ada salah satu, saya tahu entry-nya di mana, take profit-nya di mana, itu tahu, sudah ada gambarannya di Fibonacci. Misalnya, ya berarti curang dong, nggak fair gitu loh. Seperti itu. Selama ini dari 30 peserta, 29 ya, 29 peserta di edukasi jalan traders itu rata-rata puas gitu loh. Itu titip trading bukan titip dana, ya sama aja gitu loh. Misal titip, Bang Jay saya mau titip akun, tolong carikan 3% sebulan gitu, saya nggak mau lah gitu. Next saja nanti kalau misalnya saya berubah pikiran buat buka copy trade, silakan masuk gitu aja sih. Gitu. Kalau mau MK5 nanti japri aja. Gitu. Bang Jay menggunakan trading teknik apa sekarang? Price action, selalu price action, pakai stop loss, tahu di mana entry-nya, tahu di mana exit-nya. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah panutan saya ya. Ini adalah Mune Isaoma. Mune Isaoma ini adalah penemu candlestick pada abad 17, ya kan? Pada abad 1700 tahun yang pada tahun 1700 yang lalu gitu loh. Jadi Mune Isaoma ini sedikit cerita ya tentang Mune Isaoma ini pintar. Dulu kan nggak ada yang namanya chart ya, cuma harga tertingginya segini, harga terendahnya di sini, istilahnya line chart lah dulu, line chart. Terus Mune Isaoma ini nyatet gitu loh, nyatet, menggambar dengan candlestick. Area opennya di sini, area high-nya di sini, kelihatan ya mau saya. Area opennya misal di sini, ya kan? Terus area high-nya di sini nih, ya. Harga terendahnya di mana? Di sini daily. Terus close-nya di mana? Di sini. Nah kalau close-nya ini sama, misalnya kayak ini ya, doji ya, doji setelah downtrend ya kan, terus ada doji, dia tahu harus ngapain gitu loh. Berarti ada sideways ya, area konsolidasi buat mencari kesepakatan harga ini akan kemana. Nah Mune Isaoma penemu ini ya, penemu candlestick dan pola-polanya seperti ini ya, seperti Morobusu, Harami ya kan, terus doji ya kan, seperti itu. Jadi beliau tahu. Nah, di saat candle seperti ini nih dia harus ngapain gitu loh. Itu. Oke. Jadi pada saat candle seperti ini beliau melakukan beli di kemudian harinya gitu. Nah, belinya di mana? Itu ada dua versi, ada yang bisa langsung beli, ada yang nunggu week-nya ini keisi gitu loh. Jadi week-nya ini keisi. Nah, ini keisi di sini baru beli. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, oke.
Terus apa sih yang akan kita bahas pada hari ini, pada malam ini, yaitu dasar-dasar candlestick seperti barusan saya contohin, ya kan? Terus menentukan area support resisten, terus mengenal pola candlestick, trigger berdasarkan price action, dan diskusi dan tanya jawab gitu loh. Oke. Terus next, kami sangat terima kasih buat Top Grow yang udah berkenan ya mensupport Jalan Traders, mengedukasi trader Indonesia khususnya secara eksklusif ya, dibantu oleh tim Elite Hunter, yang terima kasih juga yang udah menjembatanin Jalan Traders buat mencapai keinginan. Jadi dulu itu saya tahun 2018 pengen ngasih edukasi secara gratis ya. Coba ya itu tadi, maksudnya edukasi trading gratis, tapi yang ikut ada banyak. Cuma yang serius cuma 3 orang gitu loh. Itu. Yang 2 udah mungkin nggak tahu kemana, yang 1 tapi masih menjadi trader ya. Terus eksekusinya cepat ya. Saya udah coba sendiri, terus spreadnya rendah ya, dari Euro USD itu 0,3, terus XAU USD itu 0,4, itu rendah banget dibandingkan broker luar ya, kecuali yang kecuali yang scalping, akun-akun scalping ya kan, akun zero seperti itu ya, itu beda. Terus charge terjangkau, terus legalitas juga bagus ya, regulasinya jelas dari Bapepti yang setara dengan broker-broker yang ada di Amerika. Terus biayanya murah, yaitu cas komisinya murah, terus dan pelayanan prima. Kalaupun teman-teman mau WD hari ini, misal sebelum jam 11 siang, bisa langsung diproses hari itu juga gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Top Bro. Berikut adalah candlestick pattern. Jadi candlestick pattern itu ada yang namanya high ya. Kalau teman-teman masih belum paham, ini saya sedikit ulas lagi. Mungkin buat baru ya, mungkin sebelumnya hanya memakai indikator. Jadi ada high, yaitu di area tertinggi ya untuk bullish candle. Terus ada low ya. Terus ada close dan ada open. Atau kalau disingkat itu OHLC ya. Open, high, low, close ya. Open, high, low, close. Jadi OHLC, kalau teman-teman pakai MetaTrader 4 itu ada di pojok kiri atas, itu ada harganya gitu loh, per candle ya. Kalau teman-teman klik time frame H1, berarti per candlenya itu ada OHLC-nya, itu kelihatan harganya gitu. Terus kalau candle daily itu juga kelihatan. Oke. Jadi ada shadow ya. Kalau di candlestick itu yang namanya shadow ya. Nah, ini yang namanya shadow ya. Shadow atau wick ya. Ekor ya. Wick, ekor, shadow ya. Nah, ini ya, yang garis ini yang nggak ada bodinya, ini body candle. Nah, ini tahu kalau misalnya body candle-nya ini turun hijau ya. Misal nih body candle-nya ini kan merah, terus dorongannya kuat nih ke atas. Nah, ini naik ya, hijau menjadi hammer ya. Terus ini ada wick-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak jadi bearish candle kalau penutupannya ini harga open, terus close-nya di sini nih. Nah, close-nya di sini, ini nggak jadi bearish candle, jadi bullish candle. Jadi harus dipahamin, ini penting di dalam price action ya kan. Jadi ada di mana strategi yang saya ajarkan itu fill the wick dan lain-lain, itu saya dapat juga dari mentor yang ada di luar ya, orang luar. Teman-teman udah paham lah, sebelumnya sudah saya kasih tahu. Terus metodenya sangat bagus sekali, akhirnya saya implementasikan di Indonesia gitu loh. Oke. Jadi itu terus dikombinasi sampai nemu yang paling oke gitu loh. Yang paling oke
gimana seperti ini, ya udah digas gitu. Oke, lanjut. Jadi ini udah paham ya, high, low, open ya, close, OHLC ya. Open, high, low, close ya. OHLC dulu saya ngapalin juga. OHLC, open, high, low, close. Kalau bearish candle juga sama ya, opennya tapi di atas, close-nya di bawah ya. Jadi bedanya cuma itu. Untuk high sama low-nya tetap sama. Jadi kalau opennya di atas, open ya, close-nya di bawah. Kalau bullish candle yaitu opennya di bawah, close-nya di atas. Oke. Nah, ini ya, disingkat yaitu OHLC ya. Kita open, high, low, close ya. Jadi disingkatnya OHLC. Jadi harus dipahami nih sebelum benar-benar terjun ke price action. Oke. Terus support dan resistance area. Oke. Jadi ini ada ininya ya, sorry. Reverse. Oke. Ada polanya ya. Polanya ya. Jadi ini ada area support di bawah ya. Ini line chart ya. Nah, terus ini ada area resisten ya. Kalau saya ibaratkan yaitu yang ini adalah lantainya ya. Yang ini adalah atapnya kan gitu. Oke. Gitu. Jadi ini juga penting. Nah, kalau ini yaitu double top ya kan. Kalau ini disebut triple bottom. Kalau misal cuma 2 terus naik ya, cuma 2 ini doang ya. Terus naik ya kan. Naik. Yang ini disebut apa? Double bottom ya. Kita bisa entry buy di sini ya atau di sini gitu. Ketika dia seperti EU barusan saya entry itu karena ini. Karena cuma kebalik ya. Kalau ini kan resisten become support. Resisten yang udah menjadi support. Nah, resisten yang udah menjadi support di sini kita entry. Kalau tadi kebalik yaitu di bawah. Di bawah nah itu saya entry sell. Nah, itu ya. Maksudnya seperti itu. Gitu. Harusnya paham ya. Harusnya paham. Jadi seperti ini untuk area resisten dan supportnya. Jadi ini saya contohin ya buat mappingnya. Oke. XAU kali ya. Oh, Anda oke. Ini aja. Cara mengetahui support resisten yang kuat itu bagaimana? Oke. Jadi gini, sebenarnya pada sebelum kita memutuskan untuk trading, ya kita harus tahu dulu tipikal apa dulu kitanya gitu loh. Maksudnya tipikal trading kita itu bagaimana? Apakah kita orangnya yang penyabar? Apa kita orangnya yang raja tega, ibaratnya emosi ya, emosinya kuat, ya kan? Atau kita orang yang benar-benar santai gitu loh, nggak memperdulikan uang, trading cuma pengen hasil tambahan aja, pengen income tambahan aja gitu loh. Jadi sebelum memutuskan itu, kenalin dulu diri teman-teman, bagaimana sih tipikalnya, oke? Tahu ya, ini di luar dari materi ya, di luar dari materi, tapi ini contoh gitu loh. Tapi ini contoh tipikal apa gitu loh. Kalau teman-teman orang yang mungkin penyabar, ya tradingnya menggunakan time frame yang semi high, semi low, menengah ya. Contohnya daily, oke? Contohnya daily. Nah, oke. Atau mungkin
cara pandangnya ya di time frame daily. Oke. Entry-nya nanti bisa dari H1 atau H4. Oke. Terus kalau teman-teman tipikalnya orangnya yang emosi ya kan, suka emosi, cocoknya menjadi scalper. Oke. Nah, scalper cara pandangnya di H1. Cara mappingnya dulu nih kelihatannya. Misal pengen cari duit cepat, ya pengen trading yang full ya, ngeliatin chart, terus, nah scalping ini cocok. Terus raja tega lagi. Salah posisi close, cut, entry lagi. Cari momen, entry lagi. Jangan langsung entry ya. Kecuali switching, oke? Jadi cut, switch ya. Misal open buy ternyata turun nih, udah break area, misal area supportnya, udah break area support, dia ke bawah, oke, ke bawah, retest lagi, ke bawah. Nah, ini udah jangan ditahan, kayaknya. Ini udah nggak valid. Kita mau nge-buy di sini, mau nahanin buy di sini. Ini udah break, oke. Nah, langsung cut, switch sell. Nah, seperti itu. Jadi raja tega. Nah, juga entry-nya bukan di H1, ini sebagai gambaran ya. Nah, bisa M15 atau M5. Lebih parahnya lagi gold untuk M1. Itu kadang saya lakuin buat ya cari cepat gitu loh. Profit 2 pip, 3 pip dengan lot yang agak sedikit gede, close. Profit 2 pip, 5 pip, close. Itu. Misal minus 1 pip, 2 pip, cut loss gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu raja tega. Jadi kita harus tahu karakteristik kita. Nah, setelah tahu, kita harus mempunyai karakteristik lain. Nggak mungkin kita nanti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan tetap ngeliatin monitor. Otomatis kita agak pengen santai lah. Time frame yang lebih gede lagi kita gunakan. Agak lebih sabar gitu loh. Jadi di dalam scalping, price action ya kan, itu benar-benar raja tega. Nggak ada yang namanya ditahan, averaging sampai berapa layer ya, berapa tahap di averaging, sampai nggak tahunya equity kita berkurang sampai 70%, 80%, bahkan sampai habis nol ya kan, seperti itu. Jadi harus benar-benar raja tega. Ya kalau salah ya udah akuin salah, jujur pada diri sendiri itu penting. Salah ya udah salah, jangan salah terus dibener-benerin. Bukan berarti mapping kita salah, enggak. Mapping kita nih misalnya udah bener, tapi harganya nih nggak sesuai dengan harapan kita, ya udah. Contoh seperti ini, kalau di M1 ya kelihatan banget, kita pakai trendline juga bisa. Memang enak kita trading ya, market udah kejadian gitu. Tapi saya udah beberapa kali ngasih contoh, barusan ngasih contoh juga. Mungkin kebetulan juga EU turun ya. Kebetulan juga. Oke. Jadi kebetulan juga gitu loh. Saya nggak menganggap diri saya dewa ya. Tapi itu ada analisanya. Kita open ada analisanya. Jadi M1 ini juga bisa dianalisa di gold. Gitu loh. Oke. Jadi ini downtrend nih, udah break trend line, open sell. Jangan maruk sampai tinggi-tinggi amat carinya di M1. Misal kita entry di M1 di sini ya. 89 ke 75 ya lumayan ya, kenceng juga ya. Tuh, misal kita TP-nya di sini nih. Kita kan nggak tahu ya market akan ke sini. Stop-loss-nya di sini. Kenapa take profit-nya di sini? Kita lihat ini ada area demand. Nah, oke. Udah 89 ke 86 lumayan kan 30 pip. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, caranya bagaimana Bang menentukan super resisten? Kok Bang C enak banget narik-narik garis seperti itu gitu loh.
Jadi ya selalu dibutuhkan jam terbang gitu loh. Saya juga nggak menganggap diri saya dewa atau apa. Saya juga manusia biasa ya. Live trade juga ada yang salah, nggak 100% benar semua. Oke. Jadi caranya gimana? Pertama tadi, kita tipikal orang yang seperti apa? Kalau teman-teman masih belum nemu nih, tanyalah pada diri sendiri. Aku ini orang yang penyabar ya, pasti tahu lah. Sabarlah. Misal godain istri, godain pacar, digodain temen ya. Maksudnya dikerjain apa, sabarlah akulah. Nah, kenalin dulu nih. Kita tipikal orang yang seperti apa itu dipahami. Udah pengen nyantai. Wah, aku pengen cari duit cepet. Ya scalping. Modal $100, entry 0,01, ya harus benar-benar ditungguin gitu loh. Gak asal tinggal gitu. Gitu. Jadi kalaupun loss kan kerasa banget ya, $100 loss $5 aja udah 5% gitu loh. Itu ya. Jadi harus benar-benar raja tega kalau scalping. Apakah bisa Bang? $100 bisa. Sudah saya buktikan seminggu 40%. Scalping ya, M1 gold. Oke. Ya kalau saya capek ya. Scalping gini tuh capek. Nah, gold seperti ini ya. Oke, nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama saya kasih tahu. Misal nih, teman-teman kita ambil tengahnya aja, yaitu orang yang sabar lah. Jadi cari duit di forex ya kan, cari untung di forex trading itu nggak terlalu menggebu-gebu ya. Nggak harga turun 30 pip ya, udah terjun ya, naik tinggi ke atap, to the moon ya kan. Baru terjun 20 pip hebohnya ya, satu grup gold terjun ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat ya, pas dilihat yalah cuma 30 pip, cuma 20 pip gitu ya. Kirain terjunnya sampai 100 pip ya kan, sampai 200 pip ya. Nah seperti itu ya. Jadi trading itu santai aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu juga. Jadi kita ambil ke middle-nya, yaitu typical trading harian santai, intraday atau semi swing ya. Jadi ada di mana hari itu juga harus close, jadi kita lebih enak ya. Close-nya juga nggak asal, saya hari ini minus close, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah itu, tapi lebih baiknya close-nya pada saat kita udah profit. Jadi secara keseluruhan profit, misal nih profit 30 pip per hari, ya udah kita close ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya udah dapat $300, 30 pip, ya udah gitu. Lumayan kan? Nggak ada itu namanya kerja $300 per hari lagi. Ya, 4,5 juta per hari ya, kalikan 20 udah gaji berapa? Udah apa? Gajinya siapa itu loh, ya. Atau $3.000 ya per bulan. Kita anggap 10 hari trading aja, 10 hari kerja. Nah, enak gitu loh. 45 juta atau 40 jutaan ya. Di rumah ya lumayan lah gitu loh. Oke, kita bahas ya. Jadi kalaupun kita mau trigger menggunakan H4 ya atau H1. Nah, cara menentukan super resistennya itu bagaimana sih, Bang? Gitu loh. Oke. Yang kuat ya, yang oke lah menurut Bang Jay ya, menurut pengalaman Bang Jay itu seperti apa, oke? Jadi saya itu gampang banget ya menentukan area support resisten. Kalaupun kita mau tentukan dulu nih, trading ini buat harian ya, harian itu bisa close hari itu, atau mungkin kalau misal masih minus bisa keep dulu lah. Misal minusnya itu belum mencapai batasan resiko kita. Oke. Jadi minusnya itu misal batasan resiko kita yaitu 5% per hari atau 3% per hari. Tapi kita masih minus, floating minus yaitu 1%.
Jadi masih aman, tapi kita tetap menggunakan stop loss kan. Oke. Nah, setelah misal hari berikutnya, ya udah kita mau close misal BEP, ya udah close. Kita pahami dulu nih candlenya akan kemana, melalui support dan resisten. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, cara nentuinnya itu seperti apa? Nah, ini memang market, sekali lagi disclaimer, analisa yang market udah kejadian seperti ini enak gitu loh. Tapi teman-teman bisa dapat pelajaran untuk diterapkan di kemudian hari. Atau mungkin setelah ini diterapkan, belajar, nggak ngerti tanya ke saya, Japri, melalui Telegram ya, melalui ruang tamunya Jalan Traders, di grup Telegram ya, itu bisa juga. Atau di DFI, teman-teman tag nama saya, Bang ini gimana? Silakan, nggak masalah. Jadi seperti itu. Oke, jadi bebas ya. Atau di komunitasnya Elite Hunter tanya ke saya, nggak masalah. Ya, itu. Ada saya juga gabung di Elite Hunter Community yang di Telegram. Teman-teman bisa lihat di jalantraders.com/elitehunter, itu ada grup Telegram ya. Terus websitenya dan lain-lain itu bisa langsung masuk ke Telegramnya Elite Hunter. Oke. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas lagi mengenai support resisten. Nah, kita lihat dulu nih daily-nya seperti apa. Kenapa gold nggak mau turun? Karena ini masih ketahan area demand atau area support. Oke. Daily. Terus open dan tadi naik ya, sempat naik terus turun lagi. Nggak tahu nih, kalau misal break dia akan lanjut turun lagi gitu. Bisa jadi sih ke area 1680 ya, di sini ya, di sini gitu. Nah, gimana sih? Jadi kayak gini ya, di daily, gampangnya ya, simpelnya. Oke, kita naked nggak ada indikator apapun ya, nggak ada indikator apapun. Oke, jadi kita lihat nih, oke. Dengan kasat mata seperti ini, terus rubah nih polanya. Ya, kalau di MetaTrader itu ada yang di atas itu ada line ya. Nah, ini kalau di TradingView, saya lebih enak menggunakan TradingView, entry-nya menggunakan MetaTrader di sebelah kanan saya ini. Jadi, analisanya di TradingView di monitor yang lebih besar, entry-nya di laptop atau di handphone kadang. Tuh. Oke, jadi dirubah menjadi garis. Oke. Kadang kalau kita narik garis trendline ya, di MetaTrader itu berubah. Misal trendline-nya seperti ini ya. Dipindahkan ke time frame H1 berubah trendline-nya. Oke. Nah, kalau di TradingView itu enggak, dia tetap. Nah, kalau di MetaTrader 4 itu berubah kadang ke sini. Trendline-nya ya. Enggak enak ya. Dilihatnya maksudnya enggak bagus ya, maksudnya nggak sesuai gitu loh. Kalau nggak bagus ngapain dipakai? Nah seperti ini ya, kita lihat nih tuh. Oke, balik lagi ke line chart. Nah, kita tentuin dulu nih area supportnya gimana. Nah, ini kan harga yang lagi running. Oke. Nah, yang lagi running, terus kita lihat. Nah, ini kan ada namanya wave ya, kecil-kecil ya. Terus ini ketahan ya. Nah, ketahan ya. Nah, kita tarik nih sampai ke sini. Oke, ke sini ya. Ternyata konfirmasi kan. Ini ya, ternyata ini nggak mau turun lagi karena ada area ini, Jadi ini ya, konfirmasi ya. Dia konfirmasi, kita kasih warna lain. Oke. Terus yang ini kan konfirmasi ya. Saling berkaitannya itu nggak bisa satu, kecuali memang fresh ya, bener-bener fresh, atau bener-bener dia fresh area resisten ya, bener-bener fresh. Contoh, nah ini ada angle fix ya di sini ya. Nah ini fresh nih, ini fresh, harga paling tinggi ya Mas ya, 2068 ya. Nah ini harga paling tinggi ini fresh, kecuali fresh ya, fresh ini bisa ya, fresh resisten ya.
Kemungkinan misal Mas nanti ke depan ya, mungkin beberapa tahun lagi atau tahun depan ya, misal nyentuh area sini. Nah, ini namanya double top ya. Terus turun lagi, kecuali emang udah break ya, break ke atas. Nah, itu lain cerita ya, lain cerita. Itu ya. Oke. Nah, kita balik lagi. Kecuali fresh ya. Fresh ini nggak masalah ya. Nggak ada kaitannya, nggak masalah. Nah, kita lihat. Nah, tuh. Kita lihat tuh. Oke. Nah, kenapa di sini ada wave nih? Nah, kenapa sih di sini ada wave? Kita tarik nih, horizontal line, kita tarik di sini. Oke. Nah, kita lihat di candle-nya. Oke. Sip. Berarti kalau ditarik di line chart lagi, line chart, ini saling berkaitan nih. Kenapa dia bikin wave? Oke, ini confirm ya. Confirm ya. Ada beberapa confirm lagi ya di sini ya. Ini sampai sini ya. 3 ini confirm ya. Jadi confirm atau mungkin tahun 2010 atau 2013 confirm di area ini horizontal line. Oke, kita lihat confirm. Oke, ini bisa jadi confirm. Ini week kalau nggak salah. Week, sorry, kita lihat. Tahun 2000 berapa? 2000. Nah ini ya. Ini harusnya naik ya, tapi dia ketahan karena ini double top, turun lagi ya. Nah, ini confirm masuk areanya ya. Masuk areanya. Oke. Nah, jadi saling berkaitan 1880 ya. Di harga lampau sama harga sekarang ya, saling berkaitan. Itu loh. Tahun 2015. Nah, saling berkaitan. Ini kan naiknya tadi 1914 ini sama ya di tahun 2000 berapa? 2000 sampai 2013 tuh ya. Confirm ya. Confirm. Kenapa? Itu sejarah yang terulang gitu loh. Apakah kedepannya bisa Bang Jai? Seperti itu? Bisa. Kemungkinan besar bisa. Bisa terulang lagi gitu loh. Bisa terulang lagi. Oke? Jadi seperti itu. Jadi ada sejarahnya gitu loh. Atau mungkin nggak mau jauh nih nariknya, di sini juga bisa menjadi area patokan di yang terdekat ya. Nah, oke, ini menjadi area patokan, area resisten. Nah, oke. Nah, di sini bisa, karena kan ini tadi confirm ya, confirm beberapa nih. Confirm. Terus di sini juga ini ada confirm juga ya. Ini konfirmasi ya maksudnya ya. Confirm ya. Confirm. Oke. Nah, itu menjadi area support ya. Menjadi area support. Jadi saling konfirmasi atau saling berkaitan. Jadi seperti itu. Kenapa ini mantul di daily ya? Karena ada area support yang kuat ya, yang presisi. Nah, seperti itu ya. Bang, kalau di sini gimana gitu loh. Kok ini terjun ya? Berarti udah di break. Kalau ini kita lihat di sini 18 13 horizontal line. Oke. Nah, harusnya ini lebih ke atas lagi harusnya ke sini. Kita lihat di garis tuh, harusnya lebih ke atas lagi nih. Nah, confirm 2. Ini harusnya ada candle ya, nggak ada. Udah nggak ada ini. Jadi kenapa ini kok di break? Ya udah, berarti tembus gitu loh. Misal nih mau entry buy di sini, ya kita lihat dulu
candle konfirmasinya seperti apa. Mau entry buy, ini ada candle konfirmasi. Oke, di sini ya. Sini kita lihat ada satu, ternyata dia gak mau naik, ya udah turun, akhirnya stop loss. Nah, itu hal yang lumrah, hal yang wajar gitu loh. Oke. Nah, kenapa ini turun? Kita lihat dia satunya ada apa di daily atau H4. Nah, ternyata ada area supply. Nah, seperti itu ya. Nggak tahu fundamentalnya seperti apa, saya nggak terlalu peduli ya. Nggak terlalu peduli banget sama fundamental. Ya, masing-masing orang, masing-masing trader punya cara pandang tersendiri gitu loh. Nggak harus fundamental terlalu ini, technical terlalu ini. Selamanya itu profit, silakan, sah-sah aja. Strategi apapun selama kita tahu ya, tetap nggak boleh meninggalkan yang namanya money management atau risk management, dan psikologi trading kita harus tetap terjaga. Itu minggu lalu sudah kita bahas, nanti itu saya upload ya di YouTube. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi tahu area konfirmasinya itu di mana gitu loh. Kalau kita mau trading harian di gold ya, ini nunggu dia kesini baru kita buy gitu. Nah, atau ya, karena ini downtrend ya, downtrend. Oke. Atau kita tunggu dulu dia balik lagi ke atas baru kita sell, atau di sini kita sell ya. Atau ketika dia break ya, breakout di sini, sorry. Nah, break di sini kita sell-nya di yang wave yang kedua. Nah, di sini kita sell. Nah, di kotak merah. Tuh. Bang, kalau misalnya saya sell di sini, boleh nggak? Silakan aja gitu loh. Nggak masalah sih sebenarnya. Tapi saya lebih suka ketika sell setelah retrace. Jadi setelah dia retrace bentuk wave baru, itu saya sell. Nah, targetnya di mana, Bang? Ya targetnya di area selanjutnya ini di mana? Nah, ternyata ada nih. Tuh. Oke. Atau mungkin di sini bisa menjadi take profit pertama. Misal kita menggunakan entry ya. Misal 0,10 dua kali, yang satu TP-nya di sini, yang satu TP-nya di sini, silakan gitu loh. Sah-sah aja. Oke. Itu. Jadi ini TP1, TP2 ya. Misal 0,10 TP di sini satu, yang satunya di sini, nggak masalah ya. Bebas. Oke. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan mengenai support dan resisten area?